Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Bilkis Abila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemerintah terus memaksimalkan pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan menyiapkan hunian bagi para ASN yang akan pindah ke IKN pada tahun 2024. Direktur Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Thomas Umbupati menyampaikan dari 47 tower rumah susun hunian bagi ASN, 12 tower diantaranya ditargetkan siap digunakan pada Juli 2024. Pemerintah tengah membangun 47 tower rumah susun untuk hunian aparatur sipil negara yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara, dengan 12 tower diantaranya ditargetkan siap digunakan pada Juli 2024 mendatang. Direktur Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Thomas Umbupati menyampaikan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara kini telah mencapai 51,6%. Dengan perkiraan penduduk yang siap pindah untuk tahap awal sebanyak 16.990 bagi para ASN maupun TNI Polri. Thomas menyebutkan setiap towernya terdiri dari 12 lantai dengan jumlah huniannya sebanyak 2.829 unit, yang setiap unitnya terdiri dari 3 kamar. Keberadaan unit tersebut juga dipastikan akan diiringi dengan kebutuhan dasar seperti ketersediaan air bersih, listrik, serta fasilitas pendukung lainnya, diikuti dengan terus mengawal terkait investasi. Hingga saat ini pemerintah juga tengah menyusun skema kepemilikan rumah hunian yang diupayakan dapat terjangkau bagi para ASN yang akan pindah ke IKN. Oleh karena itu mari kita lihat peluang-peluang yang ada, karena waktunya sangat challenge, waktu ini sangat betul-betul rigid, mepet. Kita harapkan betul-betul tahun depan itu hunian ASN, Hankam, Polri itu sudah siap, dan nanti perpindahan pertama 16.990 orang. Thomas juga menegaskan ekosistem perkotaan di IKN akan diwujudkan di semua aspek. Selain ekonomi, pihaknya juga menaruh perhatian terhadap pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan tidak melupakan kehadiran masyarakat lokal di sekitarnya. Kementerian Luar Negeri menyebut kelompok generasi Z sangat rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus penipuan daring online atau scam. Kepala Subdirektorat Kelembagaan dan Diplomasi Perlindungan Kementerian Luar Negeri, Fajar Nuradi, mengimbau kepada kelompok mahasiswa dan para pencari kerja untuk dapat lebih cermat dalam mencari pekerjaan dan menerima tawaran pekerjaan. Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Forum Literasi Hukum dan HAM Digital Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui online scamming. Acara yang dilakukan secara luring dan daring ini menghadirkan narasumber di antaranya, yakni Ketua Tim Informasi dan Komunikasi Hukum Kemkominfo, Kepala Subdirektorat Kelembagaan Diplomasi Perlindungan Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Polda Kalimantan Barat, dan Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Dalam kesempatan ini, Fajar Nuradi menyampaikan bahwa persoalan TPPO di tanah air semakin mengkhawatirkan. Pasalnya, target korban online scamming kini banyak menyasar kelompok terpelajar seperti mahasiswa yang baru lulus. Begitu juga mahasiswa S2 dan S3 yang ingin pindah tempat kerja dan yang ingin mencari tantangan baru ke luar negeri rentan jadi korban. Modusnya ada beberapa, ada beragam. Antara lain romance, scam gitu ya. Mungkin teman-teman mahasiswa sudah paham apa yang dimaksud dengan modus-modus ini gitu ya. Kemudian penipuan investasi ini juga marak terjadi atau dilakukan oleh perusahaan-perusahaan online scam. Jadi online scam itu awalnya judulnya atau coveragenya adalah umumnya ya yang kami catat adalah perusahaan judi online, dan kemudian ternyata mereka melakukan praktek online scam. Nah, ini online scam adalah modusnya seperti itu. Diplomat senior Fajar Nurhadi juga memaparkan data kasus TPPO online scamming yang dihimpun Kementerian Luar Negeri periode 2020 hingga Agustus 2023, totalnya mencapai 2.842 kasus. Kasus terbanyak tercatat di negara Kamboja, Myanmar, Filipina, Laos, dan Thailand. Untuk itu, Fajar Nurhadi meminta mahasiswa dan para pencari kerja untuk lebih cermat dalam mencari pekerjaan dan berhati-hati saat menerima tawaran pekerjaan. Utamanya, pekerjaan yang ditawarkan merupakan bagian dari modus online scamming. Peran pemerintah
di dalam pencegahannya atau ini dalam penanganannya itu ada edukasi, penegakan hukum tadi disampaikan, kemitraan tentunya harus lebih kuat lagi melalui gugus tugas yang ada sampai ke daerah, perlindungan korban dan pemberdayaannya karena kita yakini walaupun mereka banyak dari kelas menengah, tapi push faktornya, faktor pendorongnya adalah ekonomi. Nah ini yang perlu diberdayakan masyarakat kita untuk lebih paham mengenai bahaya TWPO dan juga penyediaan lapangan kerja yang memadai. Informasi lainnya pemirsa, Majelis Permusyawaratan Rakyat menggelar forum tematik Bako Humas dengan tema pengembangan media sosial sebagai strategi komunikasi publik. Kegiatan ini dilakukan untuk mensosialisasikan kepada Humas Kementerian Lembaga dalam mendiseminasikan informasi kepada masyarakat. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bersama Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat menggelar forum tematik dengan tema pengembangan media sosial sebagai strategi komunikasi publik guna mengedukasi para humas setiap kementerian lembaga dalam mendiseminasi informasi. Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia sekaligus sebagai Ketua Bako Humas Usman Kansong menjelaskan, berdasarkan data Statista di tahun 2023 jumlah pengguna internet di dunia telah mencapai 5 miliar orang. Meski begitu, jumlahnya di setiap area berbeda-beda. Dari total 1,24 miliar pengguna internet di Asia Tenggara, Indonesia berada di urutan keempat negara sebagai pengguna internet terbesar di dunia, yakni 212,9 juta, yang mana 77% penduduk Indonesia telah menggunakan internet. Pertumbuhan pengguna internet ini berbanding lurus dengan meningkatnya penggunaan media digital termasuk media sosial di dalamnya. Dengan begitu, Usman menilai media sosial memiliki peran kuat dalam menunjang dan mendorong kemajuan suatu negara dan berharap kepada humas pemerintah dapat menjadikan media sosial sebagai medium komunikasi publik yang efektif dalam menggaungkan program dan kebijakan prioritas pemerintah. Tujuan komunikasi publik yang dilakukan oleh humas-humas pemerintah adalah citra positif pemerintah. Ya, citra positif pemerintah, trust dari masyarakat terhadap pemerintah, dan peran media sosial itu sekarang sangat penting, bahkan paling penting di antara media-media lain. Pada kesempatan yang sama, PLT Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauzia mengatakan, pihaknya juga terus berupaya untuk memastikan semua sosial media yang dimiliki MPR akan terus berproses mengikuti perkembangan kemajuan teknologi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak, utamanya masyarakat. Pasti kita akan mengikuti, cuma yang kita sedang memang kita lagi merintis untuk podcast dan merintis sebenarnya untuk TV. TV itu kita sudah mulai merintis, tapi ternyata belum bisa. Tapi kita dari Humas MPR semangat untuk melaksanakan pengembangan di semua bidang. Senada dengan hal tersebut, Kabag Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga MPR RI Indro Gutomo menyampaikan bahwa kedepannya MPR akan membuat komunikasi publik ramah disabilitas guna menjamin keterbukaan informasi bagi seluruh lapisan masyarakat dan mampu menjalin kerjasama secara luas di berbagai tingkatan. Komunikasi publik itu, keterbukaan informasi itu kan diarahkan untuk masyarakat agar lebih mudah mengakses informasi. Jadi MPR ini saat ini ingin bahwa informasi itu ramah dengan disabilitas. Bahkan kami di MPR sudah memiliki Undang-Undang Dasar 45 dalam bentuk braille, dan nanti akan disusul bahwa website kami itu bisa diakses oleh penyandang tunanetra, artinya setiap disorot akan bisa membaca sendiri, kurang lebih seperti itu untuk strategi yang akan kita lakukan. Kementerian Koperasi dan UKM berupaya menciptakan ekosistem wirausaha yang berkualitas di tanah air, salah satunya melalui penyediaan platform Entrepreneur Hub. Hari ini Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan Humas Kementerian Lembaga dan Badan Publik mengikuti forum tematik Bako Humas guna terus menggaungkan penggunaan platform tersebut.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM sedang berfokus dalam menyiapkan ekosistem yang baik bagi pelaku koperasi dan UMKM, khususnya wirausaha di Indonesia, melalui pembaharuan regulasi perkoperasian sebagai payung kebijakan yang relevan terhadap kondisi saat ini dan penyediaan platform Entrepreneur Hub yang dirancang untuk mewujudkan UMKM naik kelas melalui lahirnya wirausaha berkualitas. Dalam upaya menciptakan ekosistem wirausaha yang berkualitas di tanah air, Kementerian Koperasi dan UKM menciptakan sebuah platform bernama Entrepreneur Hub, yakni platform yang didesain untuk memberikan ekosistem wirausaha yang lebih mudah dengan menyediakan berbagai informasi terkait wirausaha, mulai dari ide dalam mencari atau memulai usaha dengan mengelola dan mengembangkan usaha yang dimiliki. Selain itu, Entrepreneur Hub juga berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti pelaku usaha, komunitas, universitas, inkubator hingga mitra swasta untuk memberikan berbagai kemudahan dalam berwirausaha. Melalui adanya Entrepreneur Hub, Asdep Bidang Pengembangan Ekosistem Bisnis Deputi Bidang Kewirausahaan, Kementerian Koperasi dan UKM Irwansyah berharap adanya peran aktif dari berbagai kalangan, baik dari pemerintah dan lembaga pendukung maupun wirausaha untuk dapat memiliki visi yang sama dalam memaksimalkan ekosistem wirausaha yang baik di tanah air. Dengan demikian, target rasio kewirausahaan nasional 3,95% dan pertumbuhan wirausaha baru yang sebesar 4% sesuai dengan Perpres nomor 2 tahun 2022 dapat tercapai. Ia diwujudkan melalui Entrepreneur Hub. Entrepreneur Hub itu adalah sebuah platform di mana untuk menjadi seorang entrepreneur kita sudah menyiapkan aplikasi mulai dari mentor, merumuskan ide, terhubung dengan lembaga pembiayaan, bahkan sampai pasar dan juga menu-menu atau program-program 27 kementerian lembaga semua ada di platform Entrepreneur Hub yang dengan sangat mudah bisa diakses para calon wirausaha ataupun wirausaha itu sendiri di seluruh Indonesia. Kehadiran program platform Entrepreneur Hub perlu dimasifkan kepada seluruh kalangan masyarakat agar program tersebut dapat dimanfaatkan bagi masyarakat. Untuk itu, Humas Kementerian, Lembaga, dan Badan Publik sebagai satu kesatuan dalam wadah Bako Humas mengikuti kegiatan pengembangan ekosistem koperasi dan kewirausahaan nasional untuk bisa mengantarkan masyarakat beradaptasi agar siap untuk menerima dan memanfaatkan inovasi dan dapat menghadapi tantangan di era baru digitalisasi. Forum yang sekarang ini kami mengusulkan ada 2 tema ya yang dibahas, satu mengenai perkoperasian, yang kedua mengenai kewirausahaan nasional. Dan ini kegiatan prioritas di Kementerian Koperasi dan UKM tahun ini adalah bagaimana kita menciptakan suatu kebijakan ya di dalam RUU yang sedang kami usung untuk bisa mewujudkan koperasi yang lebih mandiri, yang lebih maju ya. Kemudian di kewirausahaan karena kami punya target sekitar 1 juta pelaku wirausaha baru dan ini juga tentunya nanti butuh dukungan dari pelaku kehumasan ya untuk menyampaikan kepada publik bagaimana kegiatan-kegiatan di Kemenkop terkait dengan kewirausahaan. Kominfo dalam hal ini untuk mempromosikan platform digital e-hub ya yang sudah dibangun oleh Kementerian Koperasi dan UKM, kita dorong terus ya untuk promosikan ke masyarakat ya melalui mitra-mitra kita di masing-masing kementerian lembaga terkait ya di Biro Humas, di Dinas Kominfo supaya mereka mempromosikan penggunaan e-hub ini kepada stakeholdernya sehingga banyak nanti UMKM atau wirausaha yang mendaftar karena di dalamnya nanti mereka dapat binaan dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda membahas dialog mengenai hadapi pemilu 2024 KASN serukan gerakan ASN pilih netral sesaat lagi.